nama Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita berada di ibadah online hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita, sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Pertama-tama mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan merasakan Tuhan sukacita dalam hidup kami semua karena kebaikan-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik Tuhan. Hari ini kami akan ibadah Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Walaupun kami berpisah tempat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan. Apapun yang Kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan, kami tahu semua hanya rancangan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan, kita angkat segala sembah kita kepada Bapa, Allah yang layak untuk disembah, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Yes. Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Bapa. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kami Tuhan. Yes Jesus, I worship you Lord. Hallelujah. Kau yang
great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our God. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersorak-sorai bagimu Bapa. Kami siap Tuhan melompat bagi Sang Raja pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom, masih antusias amin. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau melompat bagi Sang Raja. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Yesus dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Jesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita sama-sama mau satu dalam doa. Bapa, biarlah Tuhan firman pada pagi hari ini tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Teruslah Tuhan berfirman bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Yang siap kita sama-sama katakan, amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka?
Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu anugerah bagi kita semua kalau sampai hari ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk terlebih pada hari ini kita dapat sama-sama dengan sukacita dalam ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kita bersyukur dan juga sebentar kita juga akan diperlengkapi, diberkati dengan kebenaran firman. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan kembali pesan firman pada minggu lalu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Rudi Siregar, yaitu tentang sikap murid-murid saat menantikan janji Bapa. Mungkin saudara masih ingat. Ketika itu Bapak Gembala menyampaikan firman, disampaikan bahwa sikap murid-murid dalam saat mereka menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus dan kedatangan Yesus Kristus kembali. Apa sikapnya? Pertama, yang mereka lakukan adalah pertama mereka taat. Kedua, mereka bertekun, sehati dan berdoa. Ketiga, mereka tidak melakukan hal yang sia-sia. Dan keempat, selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara kekasih Tuhan, ini adalah suatu ajakan yang sangat-sangat relevan, yang kita juga bisa kerjakan saat ini. Saya akan lanjutkan firman yang tadi sampaikan minggu lalu. Kita sama-sama buka, kita sama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-4 sampai ke-11. Saudara sudah di situ? Saya akan bacakan bagi saudara. Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
saudara bisa perhatikan bahwa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini berarti murid-murid pada saat itu mereka mau meninggalkan Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa mereka mau meninggalkan Yerusalem? Kenapa mereka mau meninggalkan Yerusalem? Saudara, mereka mau meninggalkan Yerusalem karena mereka sedang ada dalam ancaman. Mereka sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, karena ada bahaya yang mengancam mereka. Saya akan bacakan di Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka takut ditangkap. Seperti Kristus kembali, Yesus juga ditangkap, mereka juga takut ditangkap. Karena ada perkataan Yesus mengatakan bahwa kalau dia dianiaya, maka murid-murid juga akan mengalami penganiayaan. Jadi saudara, murid-murid pada saat itu juga merasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, mereka terancam. Mereka khawatir. Bayangkan saudara, bayangkan. Ketika itu, sebelum peristiwa penangkapan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Mereka dilulukan sebagai murid Mesias yang melakukan begitu banyak mukjizat, begitu banyak yang mengikuti Yesus. Saya bisa bayangkan pada saat itu murid-murid dengan bangganya mereka berjalan di samping Yesus, di belakang Yesus, dan mungkin mereka berkata, "Akulah muridnya, murid seorang Mesias." Tetapi pada hari itu, mereka bersembunyi. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka tercerai-berai. Mereka hidup di dalam ketakutan ketika Yesus sudah disalibkan. Mereka khawatir. Bayangkan saudara. Bayangkan situasi pada saat itu, kekhawatiran mereka, bahwa nyawa mereka juga terancam. Saya melihat hal yang sama pada saat ini, di mana kita juga mengalami satu kekhawatiran di masa pandemi COVID-19 ini. Ini juga situasi yang suatu ancaman, suatu kekhawatiran bagi kita, kebingungan bagi kita. Mereka pun murid-murid pada saat itu juga bingung, harus apa? Seperti ayam kehilangan induknya, harus apa mereka? Belum lagi Yudas mengenal mereka. Yudas bisa menyerahkan Yesus, bisa saja menyerahkan mereka juga. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus. Sampai Hanas mengatakan, "Apakah engkau muridnya?" "Bukan, aku bukan murid." Kenapa? Karena ada ketakutan di dalam mereka. Itulah kenapa mereka mau keluar dari Yerusalem. Mereka mau keluar dari ketakutan itu. Hal yang sama dengan keadaan kita saat ini, di mana orang di luar sana juga mengalami satu keputusasaan. Sampai ada hashtag terserah. Terserah artinya terputus asa. Mereka putus asa, mereka bingung, mereka khawatir. Wow. Saudara dikasih Tuhan, tema hari ini, saya mengajak saudara untuk kita melihat firman Tuhan. Tema yang saya bawa hari ini, berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan lanjutkan. Saya akan bacakan kembali firman Tuhan. Ia makan bersama-sama dengan mereka, dan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Perhatikan, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi ketika ada ancaman, ketika ada bahaya yang sedang dialami oleh para murid-murid, dan mereka mau keluar dari ancaman itu, dari kekhawatiran itu,
Yesus berkata, jangan keluar, jangan pergi. Melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Karena ada janji Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena ada satu jaminan. Di situ kita melihat bahwa Yesus memberikan satu jaminan bagi mereka. Jaminan bagi mereka bahwa mereka tidak akan mengalami apa yang mereka takutkan. Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Roh Kudus yang akan mengurapi mereka, setiap mereka. Mereka akan menerima Roh Kudus. Dan dalam hal ini Yesus memberikan jaminan bagi mereka. Begitu juga dengan kita hari ini. Roh Kudus juga telah dicurahkan bagi setiap kita sebagai jaminan bahwa kita akan mengalami damai sejahtera karena anugerah dari Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melarang karena ada jaminan, yaitu Roh Kudus. Sebagai kekristenan, iman kekristenan, kita mengakui bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tritunggal, Trinitas. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Adalah Allah. Roh Kudus adalah Yesus Allah. Berarti dalam hal ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan adalah Roh-Nya sendiri. Wow. Roh Tuhan yang diberikan pada murid-murid. Ini artinya Bapa memberikan satu kepercayaan yang begitu penuh kepada kita. Roh-Nya sendiri yang dicurahkan untuk setiap kita yang percaya. Kenapa sih Roh-Nya Allah sendiri yang dicurahkan bagi setiap kita? Yaitu supaya kita juga memiliki perasaan dan pikiran Tuhan. Supaya kita juga memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi pertama, Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kita. Diberikan Roh-Nya. Roh-Nya sendiri. Roh Kudus itu. Kedua, kita memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita lahir baru di dalam Kristus Yesus. Perhatikan di ayat yang kelima tadi, di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini artinya setiap murid-murid yang telah menerima Roh Kudus, dia berarti lahir baru di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak saudara kita membaca dari Yohanes 20 ayatnya ke-22. Demikian firman Tuhan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Ia mengembusi mereka, mengembusi murid-murid, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita bisa lihat di Kejadian 2 ayatnya yang ke-7, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, dibentuk dari debu tanah, kemudian dia menghembusi nafas kehidupan dan makhluk
manusia itu menjadi hidup. Begitupun ketika Kristus Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ini artinya setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus dan menerima Roh Kudus ini, kita dilahirkan kembali secara rohani. Kita lahir kembali menjadi manusia-manusia rohani yang memiliki Roh Allah, yang memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Saudara bisa melihat begitu besar kasih yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita yang percaya. Pertanyaan, siapa sih kita ini? Siapa sih kita ini sampai Tuhan sendiri memberikan Roh-Nya bagi kita? Dan di dalam Kristus kita dilahirkan kembali sampai kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan. Wow, luar biasa. Ini adalah satu dimensi yang baru, di mana kita hidup di dalam dimensi iman yang baru. Ditambah lagi, kita perhatikan. Setelah Yesus melarang, dan dia juga menyuruh mereka tinggal di situ. Jadi Yesus menyuruh murid-murid untuk tinggal di Yerusalem. Untuk tinggal, stay di situ. Kalau kita lihat tinggal, berarti itu ada jeda waktu. Ada jeda waktu yang mereka harus tinggal di situ dan berarti mereka akan harus menghadapi apa yang tantangan-tantangan bahaya ada di situ. Perhatikan. Ini artinya Tuhan punya rencana atas mereka. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali Tuhan punya rencana atas mereka. Wow. Jadi pertama, Bapa memberikan jaminan, yaitu Roh Kudus, mengurapi mereka, murid-murid, sehingga mereka memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Mereka dilahirkan kembali karena Yesus ada suatu rencana yang mereka akan lakukan. Apa sih rencana Tuhan atas mereka? Sampai mereka dilarang untuk pergi keluar dari Yerusalem, kemudian bahkan disuruh tinggal, Roh-Nya Allah sendiri yang diberikan. Apa rencana Tuhan? Pada saat itu, kita akan lihat pada saat itu di ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka dan berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berpikir pada saat itu bahwa Yesus sebagai Mesias akan memulihkan kerajaan Israel. Karena memang di dalam nubuat-nubuat dikatakan bahwa Mesias akan lahir memulihkan kerajaan Israel. Jadi mereka berpikir, kan sebentar lagi Yesus naik ke sorga. Apakah sekarang waktunya pemulihan bagi kerajaan Israel? Perhatikan di ayat yang ke-7, kita sama-sama baca. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kekasih Tuhan, jadi ketika murid pada saat itu menanyakan, apakah Yesus akan memulihkan kerajaan Israel? Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu masa itu. Perhatikan kata masa ini. Tuhan maukah engkau pada masa ini, jadi pada saat itu, memulihkan kerajaan bagi Israel?
Dan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Karena ini memang bukan berbicara pemulihan tentang hanya kerajaan Israel. Bahkan Yesus menyambung dengan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini artinya rancangan yang sedang dikerjakan Bapa, yang sedang dikerjakan Tuhan, ini berlaku bagi seluruh bangsa, bukan hanya Israel. Ini berlaku bagi seluruh bangsa termasuk kita pada hari ini. Dan ini berarti janji karunia Roh Kudus, janji pengurapan Roh Kudus, itu juga pasti diberikan bagi setiap kita yang percaya. Dan bahkan kita imani bahwa kita yang sudah di dalam Kristus, kita sudah menerimanya. Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Kita telah lahir kembali menjadi manusia-manusia rohani yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Sehingga pada saatnya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Di sini dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Ini bukan berbicara hanya penginjilan, saudara. Ini berbicara tentang menjadi saksi dari kehidupan Kristus. Inilah kenapa Roh Kudus sangat penting. Roh Allah berdiam di dalam setiap kita. Tadi yang saya katakan bahwa supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan. Itu artinya setelah kita lahir baru, sudah seharusnya dan selayaknya yang kita lakukan, yang kita kerjakan sama seperti Kristus yang telah hidup. Dan kita menjadi saksi dari kehidupan Kristus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan saat ini, sekarang ini, mencerminkan dari kehidupan Kristus. Maka tadi saya katakan, pesan firman Bapak Gembala pada minggu lalu, ini sangat-sangat relevan pada saat ini. Taat. Bertekun sehati dan berdoa. Tidak terpikat pada hal-hal yang sia-sia dan selalu mengandalkan Tuhan. Ini adalah sifat-sifat perasaan, pikiran, dan perasaan dari Kristus Tuhan sendiri. Dan ini yang juga akan kita kerjakan saat-saat ini. Supaya apa? Supaya kemuliaannya terus dinyatakan. Dan ada rencana besar lagi terjadi. Ini bukan hanya pemulihan kerajaan Israel. Tapi ini tentang misi kerajaan Allah. Basilia Tuteo. Kerajaan Allah yang harus diberitakan ke sebanyak-banyaknya orang. Ini tentang generasi yang sedang dibikin, yang sedang di-create oleh Tuhan sendiri. Supaya setiap kita ada di dalamnya. Saya akan rangkum penjelasan saya dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Yang ini kita sama-sama baca, saudara ya. Setuju ya, kita sama-sama baca. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus tadi ya. Kristus Yesus menghembusi dengan Roh Kudus, lahir kembali, diciptakan dalam Kristus kembali, untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik, siapa yang mempersiapkan? Allah Bapa sendiri yang mempersiapkan. Dengan tadi, Roh Kudusnya dicurahkan.
Dan kita perhatikan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah Bapa sendiri yang mempersiapkan kita untuk mengerjakannya, tetapi untuk kita hidup di dalamnya, untuk kita yang menikmati. Luar biasa, saudara. Ini rancangan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Wow. Ini seperti orang tua yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk seorang anaknya, yang supaya anaknya mengerjakannya. Tapi semua yang dikerjakan anak itu untuk kehidupan dia sendiri. Saudara bisa paham sampai sini? Saudara bisa paham sampai sini? Ini adalah rancangan Tuhan. Ini adalah apa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan semua dimulai dari Roh Kudus yang tinggal tetap diam di dalam setiap kita. Saudara, saya akan mereview kembali sebentar tentang rencana Tuhan di dalam konteks firman yang kita baca pada hari ini ya. Tentu rencana, kita lihat rencana Tuhan yang pertama yaitu karya salib Kristus sebagai jalan keselamatan. Dan yang kedua adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mempersiapkan kerajaan Allah. Tadi ya kita lihat bahwa sampai ini bukan tentang bangsa Israel, bukan tentang kerajaan Israel saja, tapi ini tentang kerajaan Allah. Dan yang keempat, rencana Tuhan mempersiapkan warga kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan, yang memiliki pikiran perasaan seperti Allah, sehingga apa yang dikerjakannya menjadi kesaksian dari kehidupan Kristus. Ini yang sedang dikerjakan. Sampai kapan? Sampai kedatangan Yesus kembali menjemput saudara dan saya. Ini adalah satu rancangan dari Allah sendiri yang telah mempersiapkan, dan kita menjadi bagian yang untuk mengerjakannya. Dan tadi firman Tuhan mengatakan apa? Supaya kita tinggal di dalamnya. Ternyata ini semua supaya kita menjadi bagian di dalam kerajaan itu. Untuk kita yang menikmati, kita yang menerima damai sejahtera. Pak, tapi bagaimana Pak? Sekarang gereja-gereja banyak yang tutup karena COVID-19. Bahkan sekarang ibadah kita harus streaming online. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai gedung boleh saja tutup. Tapi bait Allah, gereja yang adalah bait Allah, adalah kita sendiri. Kita orang-orang percaya semua adalah bait-bait sucinya Allah. Bahkan saya melihat bahwa gereja bait Allah ini semakin melebar, semakin luas, semakin banyak. Di dalam setiap kita lah gereja-gereja itu tersebar di mana-mana. Di rumah saudara, di sini, di rumah ini. Karena kita semua adalah baitnya Allah. Jadi saya malah melihat bahwa ini adalah satu kesatuan. Bahkan kalau kita bisa melihat ya dari ayat ini, tanda ini bisa saja, saya katakan bisa saja, tanda-tanda kedatangan Yesus kembali sudah dekat. Kenapa? Karena sekarang kita lihat, gereja dipersatukan di dalam streaming online. Semua menjadi satu. Tidak ada lagi yang namanya gereja besar, gereja kecil, gereja lama, gereja baru. Semua satu. Semua satu di dalam Kristus. Streaming online. Dan kalau kita melihat ya, kita bacakan, saya akan bacakan ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Yesus terangkat ke surga dan awan menutupnya. Ya, terangkat secara harfiah ya, bukan perumpamaan. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, jadi ketika murid-murid menatap Yesus waktu naik ke langit,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ini peristiwa yang secara harafiah, secara nyata bukan perumpamaan bahwa Yesus naik ke sorga. Dan setiap kita orang percaya akan melihat kembali kedatangannya, kembali ke dunia menjemput kita semua. Kalau kita melihat dari konteks jauh dari ayat ini, di Wahyu 1 ayatnya ke-7. Saya bacakan bagi saudara, Wahyu 1 ayatnya ke-7. "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia." Perhatikan, setiap mata akan melihat dia. Wow. Setiap mata akan melihat dia. Dulu mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin setiap mata akan melihat kedatangan secara harafiah? Ini pasti perumpamaan. Di belahan dunia mana bisa lihat kedatangan kembali Yesus turun dari. Tapi hari ini semua dimungkinkan. Streaming online. Saya tidak akan membahas tentang streaming online ini. Saya tidak akan membahas. Mungkin saja saya mengatakan bisa saja ini suatu tanda bahwa kedatangan kembali Yesus sudah dekat. Tapi yang saya mau tekankan di sini, rencana Tuhan tentang kedatangan kembali Yesus Kristus itu pasti digenapi, saudara. Pasti digenapi, pasti terjadi. Jadi semua rancangan Tuhan yang hari ini saya sampaikan bagi saudara, itu pasti semua digenapi. Dan kita lihat mana yang bagian kita. Mana yang bagian kita. Dari rancangan Tuhan mana yang tadi ya Tuhan Allah yang mempersiapkan untuk kita mengerjakan. Mana yang kita mesti kerjakan. Menjadi saksi kehidupan Kristus. Barang siapa yang mengatakan ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib sama seperti Kristus yang telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Itu jelas sekali. Itu jelas sekali bahwa kita wajib sama seperti Kristus yang telah hidup. Dan sudah seharusnya dan sudah selayaknya. Kenapa? Karena kita memiliki roh Tuhan sendiri. Kita sudah memiliki hati, perasaan, pikiran yang sama dengan Kristus. Itu artinya, itu hanya kita jadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia yang bagian dari kerajaan Allah sendiri. Itulah kenapa murid-murid akhirnya jadi berubah. Jadi mereka taat, bertekun, sehati, dan berdoa tidak terpikat pada hal-hal yang sia-sia. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena kehidupan mereka adalah kesaksian bahwa Kristus telah hidup di dalam mereka. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini boleh saja kita masih menghadapi masalah-masalah, musibah. Terlebih saat ini kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Pak, sampai kapan ini? Kita tidak perlu tahu masa itu kapan. Kita tidak perlu masa waktu kapan. Kita tidak perlu tahu. Yang kita perlu tahu adalah Roh Kudus itu tetap tinggal diam di dalam setiap kita. Dan Dia yang bekerja sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Membentuk kita menjadi manusia-manusia Kristus. Dan percayalah. Ketika proses itu berjalan, engkau akan melihat kasihnya, kuasanya, pemeliharaannya, berkatnya, mukjizatnya. Engkau akan melihat dengan pasti. Dan yang lebih hebat lagi, semua yang kita kerjakan itu untuk kita sendiri yang menikmatinya. Damai sejahtera itu yang kita terima. Wow, ini rancangan luar biasa, saudara. Untuk itulah hari ini pesan firman hari ini. Berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara sudah tahu sekarang
Saya sudah jabarkan, ini loh rencana Tuhan di dalam firman. Dan sudah sepantasnya ketika kita mengerti bahwa inilah rancangan Tuhan, hidup kita akan damai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena kita tahu pasti, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh pengharapan, damai sejahtera, dan berkelimpahan. Dan yang terpenting, pada akhirnya kita akan menerima kehidupan kekal. Kristus Yesus datang menjemput kita, dan kita sama-sama sampai di rumah Bapa dan menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup saya akan bacakan dari Yeskiel 36, Yeskiel pasalnya yang 36, ayatnya yang ke-27 sampai ke-28. Inilah firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara yang kasih Tuhan, berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh itu berdiam di dalam setiap kita. Biarlah Roh itu yang membentuk kita. Roh itu yang menggerakkan setiap kita. Roh itu yang memberi karunia-karunia bagi kita. Roh itu yang menolong kita, menjamin kehidupan kita, memberkati kita. Dan yang terpenting, menjadikan kita saksi kehidupan Kristus. Cukup? Belum. Ingat, ada misi kerajaan Allah. Beritakan kerajaan Allah. Di dalam kehidupan kita, bagikan kehidupan Kristus ke sebanyak-banyaknya orang. Terlebih di masa pandemi ini. Memberi, menabur. Wah, itu sesuatu yang memang rancangan Allah yang semestinya kita sudah mengerjakan. Itu yang akan kita lakukan pada masa-masa saat ini. Karena Roh itu yang telah bekerja di dalam setiap kita. Amin. Jadi hari ini, saya mau sampaikan, saya mau tekankan kembali. Yuk, berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah saudara. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan sebentar kita naikkan satu pujian. Kita sama-sama nyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu.
bersyukur. Kami sungguh sangat bersyukur. Kalau sampai hari ini Tuhan, penyertaan, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu yang begitu berkelimpahan dalam setiap kami. Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelam, kami tidak pernah takut, Bapa, sebab kami tahu pasti Engkau beserta kami. Kuasa-Mu dan mukjizat-Mu itulah yang selalu menghibur kami. Engkau yang menyediakan firman-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Makanan, kekuatan, kota benteng perlindungan kami. Bahkan Engkau yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh-Mu sendiri, Allah. Sehingga kami menjadi manusia-manusia Kristus, yang menjadi seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan kami percaya, Tuhan, kami percaya hidup kami pasti berbuah banyak. Hidup kami pasti menjadi terang di dalam kebenaran. Kami pasti berbuah banyak. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebajikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kejujuran, rendah hati, lemah lembut, itulah yang selalu akan mengikuti kami seumur hidup kami. Sampai akhirnya kami akan sampai di rumah Bapa dan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami percaya, Bapak, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya firman yang sudah disampaikan pagi hari ini memberkati setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Tetap di dalam Tuhan dan tetap bangun hidupmu, bergaul intim dengan Roh Kudus. Itu yang memampukan kita melewati hari-hari kita dari saat ini sampai ke depan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangun dan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami telah diberkati oleh terang firman-Mu pagi hari ini, yang telah mengajar, mendidik kami, mengingatkan, bahkan menegur setiap kami, bahwa ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang sudah ada dan tinggal atas hidup kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang menolong kami, memberikan jalan keluar bagi kami, yang menghibur kami, memberikan damai sejahtera, bahkan sukacita, bahkan berkat berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana penyertaan Tuhan bagi hidup kami, biarlah Tuhan boleh pakai hidup kami, bahkan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi alat-Mu di akhir zaman ini, untuk memberitakan firman-Mu, menjadi saksi Kristus Yesus Tuhan, dan Juru Selamat umat manusia. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat kota dan bangsa kami, biar kiranya Tuhan memberkati kota dan bangsa kami, di tempat di mana Tuhan bentuk dan jadikan kami ada Tuhan. Ada satu rencana dan rancangan yang indah bagi kami. Engkau jadikan kami Tuhan bagi kota bangsa kami menjadi pelita, menjadi terang dan menjadi garam atas kota bangsa kami ini. Melalui kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan, mereka yang belum percaya kepada Kristus melihat sungguh ada Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh bangsa ini Tuhan, baik dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Rote sampai dengan Pulau Banda. Tuhan memberkati seluruh kota-kota, desa-desa, bahkan provinsi. Tuhan memberkati seluruh penduduk kota bangsa ini. Biar kiranya tercurah lebih lagi Tuhan Roh-Mu, agar supaya kota bangsa kami ini kami boleh rebut, kami boleh menangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini sedang terbaring sakit dan menderita. Biar kiranya dilawat oleh Roh Kudus, diberikan kekuatan dan bangkit
bahkan mereka alami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai dengan terbawa RT RW lingkungan di tempat di mana kami ada. Tuhan memberkati mereka, hikmat-Mu Tuhan berikan bagi mereka, agar supaya setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan, mereka boleh mengambil kebijakan keputusan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan sebentar Tuhan kami akan berpisah, dan kami kiranya Engkau sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.